Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Firdaus dengan NIM 20808 dari Pendidikan Sosiologi kelas 3A Universitas Pendidikan Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pengelolaan pendidikan yang diampu oleh Dr. Asep Sudarsyah, MPD. Pertama, saya akan membahas tentang tujuan manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Secara umum, tujuan dari manajemen pendidik dan tenaga kependidikan ialah agar pendidik dan tenaga kependidikan dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam bidang pekerjaannya dengan baik, secara kelembagaan maupun aturan dan perundang-undangan. Adapun tujuan khusus dari manajemen pendidik dan tenaga kependidikan adalah tenaga pendidik disebut dengan tenaga profesional dengan sertifikasi pendidik sebagai atribut yang melekat dan syarat kompetensi yang diharuskan sebagaimana Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005. Kompetensi pendidik meliputi pertama, kompetensi pedagogik, kedua, kompetensi kepribadian, ketiga, kompetensi sosial, dan keempat, kompetensi profesi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang siklus pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Tetapi yang akan saya bahas hanya dua bagian saja, yaitu tentang perencanaan ketenagaan dan rekrutmen. Perencanaan ketenagaan. Perencanaan ketenagaan atau pegawai ditujukan untuk menentukan kebutuhan pegawai di masa kini dan mendatang, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas. Perencanaan ketenagaan merupakan fase terpenting dalam menentukan ketenagaan suatu lembaga organisasi. Pada fase perencanaan, lembaga organisasi harus terlebih dahulu melakukan analisis kebutuhan untuk masing-masing jabatan yang ada dalam struktur organisasi, yang meliputi jenis jabatan dan nama jabatan. Inti dari analisis jabatan adalah untuk menetapkan rasio seluruh kebutuhan ketenagaan. Selanjutnya ada rekrutmen. Rekrutmen biasanya diawali dengan penyebaran informasi, baik melalui media elektronik maupun cetak. Lalu dilakukan proses penyaringan atau seleksi, baik melalui tes tertulis, lisan maupun praktik, guna mendapatkan tenaga-tenaga pendidik dan kependidikan yang sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang dibutuhkan. Dalam rekrutmen, ketenagaan harus memperhatikan standar kualitas yang diharapkan, agar pendidik dan tenaga kependidikan mampu meningkatkan SDM yang berkualitas, sekaligus akan berpengaruh terhadap proses penyelenggaraan pendidikan dan menghasilkan kualitas peserta didik yang diharapkan. Proses rekrutmen bukan semata-mata pelaksanaan yang telah menjadi agenda kegiatan dalam pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Lebih luas lagi, rekrutmen dimaksudkan untuk mencapai tujuan bagaimana sistem rekrutmen menjadi gerbang utama untuk memilih calon ketenagaan yang mampu menjawab tantangan bagaimana meningkatkan mutu pendidikan melalui tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang direkrut. Pegawai yang diharapkan adalah pegawai yang dapat memenuhi kebutuhan, baik kualifikasi pendidikan, kompetensi, dan persyaratan khusus yang diperlukan dalam suatu unit organisasi. Adanya kebutuhan untuk tersedianya pegawai sesuai dengan persyaratan standar masing-masing instansi, maka dalam sistem rekrutmen menggunakan seleksi. Seleksi dapat dilaksanakan setelah memperoleh data pelamar berdasarkan kualifikasi pendidikan untuk masing-masing jabatan yang dibutuhkan, dan pelamar menyampaikan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan, meliputi ijazah dan transkrip nilai, surat lamaran, surat keterangan sehat, dan surat keterangan kelakuan baik. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.